Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita bertemu lagi dengan Arifana Channel. Kebetulan pada sore ini kami kedatangan narasumber yaitu Muhammad Nabil yang tadi siang telah melakukan pembelajaran terkait pembibitan, menyiapkan siling atau batang bawah dari alpukat. Tentu ini hal yang menarik karena milenial itu mungkin senangnya bermain, tapi ini melakukan pembelajaran terkait penanaman dari alpukat yang nantinya akan dikembangkan menjadi alpukat unggul. Baiklah, selanjutnya tidak berlama-lama saya akan bertanya kepada Muhammad Nabil. Pertama, bagaimana pandangan Muhammad Nabil kaitan dengan dunia pertanian di masa sekarang? Apakah ini masih peluangnya masih cukup lebar untuk kedepannya atau bagaimana? Silakan Muhammad Nabil. Pandangan saya terhadap bidang perkebunan, khususnya dalam bidang pembibitan alpukat atau pohon alpukat itu tersendiri masih sangat lebar. Ya karena berdasarkan riset dari wilayah saya ini, banyak yang masih membutuhkan akan bibit alpukat tersebut, sehingga dalam teori ekonominya apabila permintaan suatu barang di suatu wilayah itu menaik, maka kita sebagai produsen yang menciptakan bibit alpukat ini perlu meningkatkan juga meningkatkan juga jumlah bibit alpukat itu tersendiri agar permintaan dari wilayah tersebut itu terpenuhi. Baik, tadi pagi Saudara Nabil telah melaksanakan pembelajaran terkait keterampilan penanaman seedling. Ya. Tentu ini pengalaman yang baru. Bagaimana hal tersebut ya bisa menambah keterampilan generasi muda? Apakah saudara setuju misalnya generasi muda itu diberikan keterampilan dalam bidang pertanian seperti halnya pembibitan alpukat ini? Silakan saudara Nabil. Mungkin bidang ini tuh masih agak awam di mata anak-anak muda ya, yang biasanya anak muda itu bermindsetnya ingin main-main, hanya ingin mencari kesenangan lah gitu, mencari pengalaman. Tapi menurut saya bidang ini tuh jadi sangat seru gitu bagi anak muda, karena setiap prosesnya itu di dalamnya itu terdapat suatu edukasi yang tidak membosankan gitu, tidak seperti kita belajar di tatap muka di kelas, karena guru itu hanya menerangkan tanpa ada prakteknya. Tetapi bisnis ini tuh menyertakan praktek beserta materinya gitu, jadi tidak membosankan bagi anak-anak muda. Jadi anak muda ini masih sangat bisa gitu untuk menggandrungi usaha ini. Sejauh mana sekarang itu keinginan saudara Nabil bisa mengembangkan kegiatan ekonomi dalam pembibitan setelah melakukan pembelajaran? Apakah ada motivasi kedepannya itu untuk bisa menjadi ahli dalam bidang pembibitan, katakanlah ya bisa jadi manajer di bidang pembibitan, bisa menyediakan pembibitan nantinya? Bagaimana pandangan saudara? Apakah ini bisa memotivasi saudara? Sejauh mana mungkin sampai permintaan si pembeli itu merasa tercukupi gitu. Jadi tidak hanya saya menjual bibit ini sebagai bibit yang biasa gitu. Jadi saya ingin memberikan inovasi akan suatu permasalahan dari bisnis ini,
agar si permasalahan ini bisa terpecahkan gitu. Jadi agar dapat diterima oleh masyarakat luas juga. Jadi ya itu. Saudara Nabil, saat ini kan saudara kuliah di manajemen keuangan syariah. Tentu sangat erat kaitannya misalnya dalam dunia kewirausahaan. Suatu saat mungkin saudara akan belajar kaitan dengan pengembangan kewirausahaan. Begitu juga dalam hal praktiknya gitu. Apakah memungkinkan ya dunia pembibitan ini menjadi proyek proposal yang akan saudara ajukan di perkuliahan katakanlah kewirausahaan? Silakan saudara Nabil. Memungkinkan sekali karena ini bisa menjadi suatu bahan topik bisnis yang menarik gitu ya. Bagaimana anak muda zaman sekarang melihat bisnis itu hanya dengan materi-materi yang anak muda banget gitu lah, seperti contohnya kafe atau bikin baju-baju. Tapi di sisi lain ternyata masih banyak itu peluang bisnis yang belum dijalankan oleh anak-anak muda khususnya mahasiswa pada saat ini. Jadi sangat memungkinkan saya membawa bisnis ini sebagai nantinya sebagai ajuan skripsi mungkin pada skripsi saya gitu. Luar biasa. Nah, ternyata milenial ini bisa menjiwai sesungguhnya kaitan dengan alternatif ekonomi yang bisa dikembangkan. Terutama dalam pembibitan ini kalau kita lihat ya sangat efisiensi kaitan dengan permodalannya. Katakanlah kita memerlukan media gabah, bukan gabah begitu ya, dedak kasar begitu ya. Nah, itu harganya sangat murah sekali begitu ya. Bisa didapat di pabrik heller ya, juga bisa didapat dari tukang pengelola ayam gitu, ayam petelur gitu, sehingga limbahnya ya banyak gitu. Dan ini sangat murah sekali begitu ya. Ya seperti kita ketahui ya hanya satu karung besar saja Rp5.000 gitu, tambah tanah gitu, tambah biji gitu ya. Lalu pandangan saudara dengan efisiensi modal ini tentu ini menjadi peluang tersendiri begitu ya. Nah, apakah ini bisa saudara tangkap peluang ini ke depan untuk bisa dikembangkan? Sangat bisa ya, karena berhubung tadi modalnya yang kecil hanya sebatas mungkin 100.000 juga semua orang dapat memulai usaha ini. Karena pada akhirnya tujuan suatu produk itu bernilai ibadah, bukan tentang mahal atau bagusnya suatu barang tersebut, kan tetapi ditinjau dari seberapa maslahat dan seberapa manfaat, memberikan manfaat suatu produk yang kita keluarkan itu kepada halayak banyak. Ya luar biasa ini Muhammad Nabil sudah menghubungkan kaitan dengan nilai gitu ya, dengan ajaran agama. Tentu ini akan lebih positif lagi ya saudara Nabil, karena seperti yang disampaikan oleh Nabi begitu ya, ketika kita menanam tanaman itu hasilnya dimakan oleh manusia maupun dimakan oleh hewan, kembali menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Jadi sebetulnya motivasi kita tidak hanya ekonomi, tapi motivasi kita bagaimana mengembangkan sunnah Rasulullah. Apabila besok mau kiamat, kata Rasulullah, ya kalau ada tanaman yang belum ditanam, tanam begitu ya. Nah, di sini ada proses kaitan dengan amal soleh begitu ya. Ya tentu ini harus menjadi motivasi bagi Muhammad Nabil untuk mengejar mengembangkan lebih lanjut kaitan dengan tanaman-tanaman ini, sehingga nanti bisa dikembangkan tidak hanya di wilayah Kota Bandung saja begitu. Nah, di sini ada katakanlah alpukat Kendil, ada alpukat Kahyangan. Dengan satu pohon aja kita sudah punya modal untuk mengembangkan hal tersebut. Ya mudah-mudahan saudara Nabil kedepannya menjadi orang yang sukses ya, menjadi orang yang bisa mengembangkan pertanian, memenuhi hajat hidup orang banyak dengan menyiapkan
lahan-lahan pertanian, bisa menyiapkan produk-produk pertanian, output pertanian, seperti halnya khususnya ini kaitan dengan alpukat gitu ya, alpukat kahyangan, alpukat kedil misalnya. Ini merupakan alpukat premium yang tentu akan diburu pasar, akan diburu oleh masyarakat nantinya. Dan saya sebagai senior, orang tua tentu berharap begitu ya, generasi muda akan lebih sukses lagi. Dia bisa menggunakan teknologi untuk mengembangkan produk-produknya. Demikian, barakallahu li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.